Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Mari kita lanjutkan belajar kimia kita. Kali ini kita akan mengambil topik larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelumnya kita akan demonstrasikan daya hantar listrik terhadap beberapa larutan. Alat yang kita gunakan adalah, yang pertama adalah alat uji elektrolit. Kita gunakan power supply sebagai sumber listrik. Ini adalah alat uji elektrolitnya. Kemudian larutan yang kita gunakan adalah yang pertama larutan NH4Cl 1 molar. Kemudian kita gunakan larutan amonia 25% dan kita gunakan larutan alkohol 70%. Mari kita lakukan uji satu persatu. Yang pertama kita akan uji larutan NH4Cl. Kita masukkan elektrodanya. Kemudian kita hidupkan power supply-nya. Nah, kita saksikan lampu pada alat uji elektrolit menyala dan menyalanya cukup terang. Kemudian kita lihat pada elektrodanya terdapat banyak sekali gelembung gas. Kemudian akan kita uji larutan amonia atau larutan NH3. Kita masukkan elektrodanya. Kita hidupkan power supply-nya. Nah, yang pertama kita saksikan lampu tidak menyala. Kemudian bagaimana dengan elektrodanya? Nah, kita lihat pada elektrodanya timbul gas. Jadi untuk larutan amonia, lampu tidak menyala, tetapi elektrodanya timbul gas. Kemudian akan kita uji larutan alkohol. Kita masukkan elektrodanya. Kemudian kita hidupkan power supply-nya. Kita lihat lampu tidak menyala dan pada elektrodanya sama sekali tidak terdapat gelembung-gelembung gas. Dari percobaan yang sudah kita lakukan, kita mendapatkan data sebagai berikut. Yang pertama, larutan NH4Cl atau amonium klorida, gelembung gasnya banyak, kemudian nyala lampunya terang. Kemudian amonia atau NH3 aqua, ada gelembung gas tapi lampu mati. Dan alkohol, tidak ada gelembung gas dan lampu tidak menyala. Nah, dari data ini kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama larutan NH4Cl termasuk larutan elektrolit. Kemudian larutan NH3 aqua juga termasuk larutan elektrolit. Sedangkan larutan alkohol karena tidak memberikan gelembung gas dan lampu tidak menyala, maka dia termasuk larutan non-elektrolit. Nah, apa yang berbeda dari larutan NH4Cl dan NH3 aqua? Yang membedakan adalah bahwa larutan NH4Cl lampunya menyala terang, sedangkan NH3 lampunya mati. Dan gelembung gasnya untuk NH4Cl sangat banyak, sedangkan NH3 kalah banyak dibandingkan dengan NH4Cl. Maka untuk NH4Cl dan NH3 aqua ini dibedakan lagi. Kalau NH4Cl ini termasuk larutan elektrolit kuat,
Sedangkan larutan NH3 kita kelompokkan ke dalam larutan elektrolit lemah. Selanjutnya, mari kita bahas beberapa senyawa yang dapat membentuk larutan, baik itu larutan elektrolit maupun larutan non-elektrolit. Nah, larutan elektrolit sendiri dikelompokkan ke dalam elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Kelompok senyawa yang dapat membentuk larutan elektrolit kuat yang pertama adalah kelompok garam. Jadi umumnya garam itu adalah membentuk larutan elektrolit kuat. Contohnya di sini ada Na4Cl, NaCl, KCl. Kelompok berikutnya adalah kelompok asam kuat. Contohnya HCl, HBr, H2SO4. Kemudian kelompok basa kuat. Contohnya NaOH, KOH, CaOH 2 kali dan seterusnya. Kemudian senyawa-senyawa yang dapat membentuk larutan elektrolit lemah ya. Yang pertama adalah kelompok garam dari golongan garam merkuri 2. Contohnya adalah HgCl2, HgNO3 2 kali ya. Kemudian dari kelompok asam-asam lemah, contohnya asam sianida atau HCN. Kemudian asam fluorida atau HF. Kemudian CH3COH atau asam asetat. Kemudian dari kelompok basa lemah, contohnya NH3 aqua atau sering ditulis NH4OH, FeOH 3 kali dan seterusnya. Adapun kelompok-kelompok di luar kelompok garam, asam dan basa itu masuk ke dalam kelompok non-elektrolit. Contohnya dari golongan senyawa alkohol, golongan senyawa gula, kemudian urea, minyak, dan lain-lain. Baiklah, demikian sedikit yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk membantu kalian belajar topik larutan elektrolit dan non-elektrolit. Pada kesempatan yang akan datang kita akan bahas mengapa larutan elektrolit dapat menyalakan lampu dan menghasilkan gelembung gas. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahannya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.